Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kalau seperti ini gimana begitu ya? Diwarnai bagi-bagi uang, Bawaslu Jakarta Utara belusukan Prabowo ke Cilincing ya sebagai Menhan katanya begitu kan. Padahal ini sudah bagi-bagi uang begitu kan ya. Bahkan Bawaslu mengatakan, wah ini ya Prabowo itu ke Cilincing sebagai Menhan, bukan sebagai seorang calon presiden. Itulah akibatnya regulasi yang muncul hari ini. Menurut saya pribadi begitu kan, seorang menteri itu harus mundur biar tahu mereka itu adalah calon presiden atau tidak begitu kan ya. Jangan jadi lalu kemudian mau tindak tiba-tiba ngaku sebagai wali kota, sebagai Menhan di situ begitu kan. Masyarakat kan bingung di situ untuk menentukan arah bagaimana yang sebenarnya begitu kan. Kalau sebagai Menhan, kenapa topinya ya Prabowo Gibran? Pertanyaannya kan seperti itu begitu kan. Masa Bawaslu tidak bisa melihat dan bisa menebak begitu kan ya? Coba saya tantang Bawaslu hari ini. Coba tebak ya, apakah Prabowo kalau datang bisa dikatakan sebagai Menhan atau bisa dikatakan sebagai calon presiden begitu kan? Mana yang benar sebenarnya sih begitu kan? Nah, inilah seharusnya kebijakan-kebijakan itu siapapun yang mau calon presiden, wakil presiden harus mundur dari jabatannya biar tahu mereka begitu kan. Biar tidak abu-abu, biar tidak menggunakan fasilitas negara kan begitu anggapan masyarakat jelata begitu kan. Jadi kalau ini dilakukan, wah ini kacau begitu kan ya. Dan rupanya katanya ya dengan adanya situasi diwarnai bagi-bagi uang, apakah benar di situ begitu kan ya. Misalnya kalau bukan Prabowo misalnya, bagi-bagi uang silahkan. Tapi kan Prabowo itu dicap sebagai ya calon presiden di situ begitu. Walaupun bagi-bagi uang dengan niatan baik atau apa, tapi pada kenyataannya kan di sana jelas ya ada Prabowo Gibran tulisannya di situ begitu. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan ya Bawaslu anggap orang Indonesia bodoh semua. Haduh katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Ya yang kayak gini bikin makin gak percaya sama pemilu nanti. Badan negara yang seharusnya netral tapi bisa-bisanya selalu ngebela salah satu kubu. Apa demokrasi benar-benar udah mati ya? Pesta demokrasi 5 tahun hanya drama agar rakyat mengira demokrasi masih hidup ya. Itulah komentar-komentar netizen. Maka sangat disayangkan begitu. Bawaslu tidak bisa melihat dan tidak bisa menjustifikasi bahwa apakah ini seorang Menhan, apakah ini seorang calon presiden. Coba ciri-cirinya calon presiden apa? Ciri-cirinya Menhan apa begitu kan? Ini kan satu kesatuan menurut saya pribadi mundur saja jadi menteri biar kelihatan sebagai calon presiden. Kalau pada hakikatnya bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako bertuliskan nama Prabowo di situ begitu kan. Lalu kemudian begitu apakah ini dicap sebagai Menhan ya? Atau apa begitu kan. Tapi yang jelas ya masyarakat itu dianggap bodoh semua hari ini begitu kan ya. Ya bisa menilai lah bagaimana cara-cara mereka begitu. Harus diakui Pak Sandiaga Uno orang paling ya gentleman karena beliau dulu waktu nyalon cawapres ya beliau melepaskan jabatan dari wakil gubernurnya betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok seolah-olah ya apa namanya sekaarep dewe lah begitu bagi orang Jawa mengatakan seperti itu begitu. Enaknya kampanye masih punya jabatan yang kayak gini sambil kunjungan kerja bisa sambil kampanye. Pas jadi kampanye melanggar, dia bilang lagi melaksanakan tugas jabatannya. Mantan ya, mantap banget kan? Ya betul begitu kan. Jadi dengan adanya undang-undang seperti itu seharusnya mundur begitu. Seperti Pak Mahfud di kementerian mundur ya. Terus kemudian Prabowo begitu di Menhan, begitu di kementerian juga mundur ya. Menjadi wali kota Solo. Seperti Gibran seharusnya mundur mereka begitu. Kenapa? Ya biar masyarakat tahu netralitas sebagai demokrasi modern hari ini biar tahu mereka begitu kan. Jadi kayak Pak Mahfud itu kan bingung mau nindak lanjut korupsi itu sebagai menteri atau sebagai calon presiden, calon wakil presiden begitu kan. Sama dengan Prabowo. Bawaslu itu melihat ya antara perbedaan di situ tidak bisa menjustifikasi atau wah ini adalah kampanye yang memang murni dari presiden, calon presiden, apakah ini dari jabatannya dan tidak begitu. Itu tidak tahu Bawaslu di situ begitu. Maka orang menganggap bahwa masyarakat Indonesia dianggap bodoh semua begitu oleh mereka begitu kan ya. Orang akan mengira seperti itu begitu. Pada kenyataannya lihat saja mereka ya ini. Diwarnai bagi-bagi uang ya Bawaslu DKI Jakarta ya. Maaf saya bacakan terlebih dahulu ini.
diwarnai ya bagi-bagi uang. Bawaslu Jakarta Utara belusukan Prabowo mengatakan belusukan Prabowo ke Cilin sebagai Minhan katanya. Ini gimana coba bayangkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum ya atau Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara menyimpulkan belusukan Prabowo Subianto di kampung ya Sawah RT ya 01 RW 11 ya Semper Timur di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 30 Desember 2003 ya bukanlah kegiatan sebagai kampanye calon presiden. Koordinator ya Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ronald Regen yang menyampaikan pihak Bawaslu ya Jakut hanya menerima surat izin ya dari Konco Prabowo atau Kopra perihal kegiatan Prabowo Subianto melakukan kampanye ya masak besar di kampung ya Rawa Malang sampai Samper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta. Bahkan ya kami hanya menerima surat ya termohon ya dan bahkan tembusan izin dari Kopra untuk acara masak besar dan untuk kegiatan yang dibawa selanjutnya kami tidak bisa menjustifikasi itu adalah kegiatan kampanye karena itu adalah luar rundown Kopra ya kota kata Ronald di situ begitu kan enak begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo begitu kan. Bawaslu itu tidak bisa menjustifikasi bahwa ini adalah Menhan, bahwa ini adalah sebagai calon presiden begitu kan. Itu kan tidak bisa di situ. Pada akhirnya apa yang terjadi? Muncul spekulasi begitu kan. Ya, di akhirnya banyak yang mengatakan ini kan seharusnya mundur seorang Prabowo di situ mundur begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan Iwal bagi-bagi uang 100.000 yang dilakukan di Kampung Sawah, kata Ronald, uang tersebut dibagikan oleh jajaran yang satu itu sedang bersama dengan Prabowo. Masalah bagi-bagi uang itu emang bocah-bocah dikasih uang jajan sama ajudan dan staf Prabowo. Namun kurang pasti detail pokoknya membersamai beliau katanya ya. Penelusuran oleh tim Pengawas Camya Cilincing mengenai kegiatan belusukan Prabowo di Kampung Sawah RT 01 dan RW 11 diselesaikan dilakukan pada hari Selasa kemarin ya. Ini penelusuran oleh ya Bawaslu di situ begitu. Emang semuanya dianggap bodoh semua masyarakat Indonesia begitu kan. Ya biarlah masyarakat yang bisa menilai ini semua begitu. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan ini ya justru blunder kepada Prabowo ya. Masa iya begitu kan ya seorang Menhan tiba-tiba ya ingin datang seperti itu begitu kan. Di mana apakah Bawaslu tidak terkecoh dengan semua ini begitu kan. Kan itu pertanyaan masyarakat begitu sehingga muncullah spekulasi begitu. Menurut saya pribadi ya boleh Anda melakukan apa aja setidaknya kan seorang menteri itu kan ya lepaslah kalau memang gentle ya lepas jabatan itu biar apa biar mereka tahu bagaimana proses dalam demokrasi itu begitu kan ya dan bisa menentukan apakah benar-benar netral sebagai jabatannya atau sebagai calon presidennya itu poin penting begitu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.